Lah kalau tadi kita mengucapkan iya karena butuh iya karena nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan aku pertolongan. Nah, Allah menjawab, nah bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Yang diminta kepada Allah oleh hambanya, Allah akan mengabulkan, gitu loh. Makanya dikatakan, bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu yang berikutnya ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalan dari Allah, petunjuk dari Allah. Kalau diikuti itu menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhir hayat, sampai di akhirat. Yaitu apa? Ya kita mengikuti petunjuk Allah yang berupa Al-Quran dan yang diperjelas dengan adanya sunnah Rasul, hadis Rasul itu. Nah kalau kita hidupnya itu sudah berbekal pada itu, insya Allah kita itu betul-betul mengikuti jalan yang lurus. Sebab Rasulullah pernah bersabda yang isinya begini, sungguh aku tinggalkan kepadamu dua perkara, apabila dua perkara itu kamu pegang teguh, maksudnya dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari dunia ini, kamu tidak akan sesat selamanya. Nah apa itu? Dua perkara itu, yaitu kitab Allah wa sunatan nabiyikum, yaitu kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis. Jadi kalau orang Islam tahu ilmunya dari Allah dan Rasulnya, kita itu kalau betul-betul minta ditunjuki jalan yang lurus, ya harus belajar Quran Hadis. Kalau sudah belajar Al-Quran Hadis diikuti, insya Allah kita sudah lewat jalan yang lurus. Karena Allah menjelaskan seperti itu, kita disuruh minta jalan lurus dan kita sudah minta membaca pada waktu sholat, itu membaca Al-Fatihah itu. Hanya padamulah aku menyembah dan mohon pertolongan, yaitu mengikuti jalurnya Allah tadi, sesuai dengan sabda Rasul tadi, bahwa yang tidak menyesatkan kamu sekalian itu ya hanya mengikuti Quran dan hadis. Ya kita ikuti, insya Allah. Kalau udah begitu, nah kita itu betul-betul lewat jalan yang lurus yang nanti akan selamat sejak hidup di dunia sampai di akhirat, gitu. Lah yang diminta itu yang seperti apa toh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang saya minta ya Allah, jalan yang lurus itu yaitu seperti jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat itu loh. Ya Rasul-Rasul yang lalu itu, ya sahabat-sahabat, ya orang-orang yang mati syahid, syuhada-syuhada, orang yang berjuang membela agama, orang soleh-soleh, tokoh-tokoh agama yang selalu ngikuti Quran hadis, jadi orang yang alim-alim itu, jalannya orang seperti itu loh ya Allah, yang aku minta itu, sehingga supaya saya itu betul-betul mendapatkan jalan yang lurus, jalannya seperti orang-orang itu loh. Yang saya minta itu seperti itu, supaya nanti aku, waktu aku kembali kepada Engkau ya Allah, aku betul-betul sudah lewat jalan yang lurus dan nanti akan sampai tujuannya, yaitu apa? Kita masuk surga besok di akhirat. Itu loh ya Allah yang kami mohon begitu itu. Ghairil maghdubi alaihim. Yang saya minta bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Sebab banyak orang di dunia ini, banyak yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang selalu menentang ajaranmu ya Allah, tidak mau Quran, dia menentang Al-Quran. Kalau perlu ya Quran itu diusahakan supaya tidak dibaca orang. Wah, orang seperti itu orang yang maghdub, bisa dimarahi oleh Allah. Nah itu aku tidak mau itu, dengan jangan tak minta itu seperti itu. Masa orang mau dimurkai Allah diminta? Saya enggak minta itu loh ya Allah. Yang tak mintai jalannya orang-orang yang lurus tadi itu, orang yang telah Engkau beri nikmat itu. Dan juga saya tidak minta itu, yang tak minta orang jalannya orang nikmat, yang sudah dinikmat, dan bukan jalannya orang sesat tapi menyesatkan. Banyak kan di dunia ini ada orang yang mestinya disuruh ikut Al-Quran oleh Allah, dia ngambil jalan lain, tidak ikut agama Islam, tapi dia ngikuti agama lain. Itu namanya sesat. Orang disuruh ikuti jalan lurus kok malah dia ngikuti jalan yang bengkok yang bukan Islam.
Dia sudah mengikuti jalan yang bengkok, tidak lurus, malah juga berusaha mau menyesatkan orang-orang lain. Orang yang sudah agama Islam mau ditarik-tarik ke agamanya yang bengkok itu. Bukan itu loh, ya Allah yang tak minta. Aku mau itu, tidak mau dengan jalannya orang seperti itu. Masa jalan orang sesat yang menyesatkan saya minta? Saya enggak mau itu minta itu. Yang tak minta yaitu jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah yang ajarannya itu kita itu mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah itu. Jadi kalau kita sudah meminta pada Allah ditunjuki jalan yang lurus seperti tadi itu, Allah yang menjawab sama saja di nomor di atas tadi, ya bagi hambaku apa yang diminta. Artinya apa? Kalau hambaku minta supaya ditunjuki jalan lurus, yaitu jalannya orang yang telah dinikmat, diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yang dimurkai Allah. Nah, iya sudah, kalau kamu minta itu, ya bagi hambaku, ya apa yang diminta, dia mintanya begitu, kasih, saya kabulkan. Lah begitu. Oleh karena itu, karena Fatihah itu isinya seperti itu, dan posisinya kalau salat itu dibaca setiap hari, sehari semalam 17 kali. Kita sehari sudah minta kepada Allah pernyataan seperti itu 17 kali. Nah, oleh karena itu dalam meminta itu hendaknya harus disadari apa yang kita ucapkan itu betul-betul keluar dari hati kecil kita, supaya kita itu betul-betul maturnya itu betul-betul. Nah, berkatanya pada itu betul-betul, tidak hanya sekedar ngomong gini tapi tidak tahu artinya. Minta jalan lurus, wah kehidupannya tidak lurus, jadi pegawai korupsi, ya sogok-sogokan, tidak lurus semua itu. Itu namanya waktu sholat baru mengucapkan ucapan Al-Fatihah, tapi bukan yang keluar dari hati nurani seperti itu. Makanya saya menyarankan, mengajak para pemirsa kalau membaca Al-Fatihah khususnya dalam sholat, betul-betul direnungi, dihayati, dimengerti artinya, betul-betul kayak itu menghadap Allah, seolah-olah Allah itu di hadapan kita itu betul-betul matur pada Allah, minta pada Allah sungguhnya. Lah begitu perasaan kita. Lah perlu ditambahkan sedikit mengenai Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini kalau kita hitung ayatnya itu 7. Ayatnya 7. Dan setiap hari diulang-ulang 17 kali paling tidak. Kalau salat wajib saja, kalau ditambah salat sunnah ya lebih. Makanya karena ayatnya 7 diulang-ulang, itu disebut surah Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, ayat yang isinya 7 ayat yang selalu diulang-ulang, karena itu merupakan kalimat puji-pujian kepada Allah. Oleh karena itu, karena kita sudah 17 kali membacanya itu, mari kita hayati betul. Sudah 17 kali bacaan setiap hari, kok kesannya masih belum, sepertinya mintanya kok belum betul-betul. Buktinya masih jalan yang tidak lurus lah yang ditempuh kebanyakan bangsa Indonesia ini. Ya kita lihat saja keadaan di Indonesia seperti ini, itu menampakkan sekali itu. Kalau dikaitkan dengan hadis di atas tadi, orang-orang seperti itu hatinya masih berkaraten, ya, waktu membaca Al-Fatihah belum menyentuh seperti apa yang diharapkan. Mari kita sadari mulai dari sini. Insya Allah asal kita itu membaca Fatihah dengan benar, dengan proporsional, ya seperti seharusnya, dan insya Allah kita itu akan jadi orang yang betul-betul ya ikhlas beribadah, sehingga kita itu tidak tidak berbuat yang tidak baik. Nah, Al-Fatihah sendiri itu sebetulnya ini berisi Al-Quran yang 30 juz itu, intisarinya sebenarnya ya tersimpul di dalam nama Al-Fatihah itu. Itu namanya Ummul Quran. Karena ini sudah jadi intinya Al-Quran, mari kita pelajari, ya kita hayati, kita amalkan betul-betul seolah-olah kita sudah mengamalkan Al-Quran 30 juz. Isinya di sini inti pokoknya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembah kepada Allah dan aku hanya minta pertolongan dan tunjuki aku jalan yang lurus. Kalau sudah hanya menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, lalu kita ditunjuki jalannya lurus, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Begitu.
Maaf saja, mari saya minta ini, masalah Fatihah itu diresapkan ke dalam hati, karena kita setiap hari sudah membacanya 17 kali. Yang belum tahu artinya, mari buka-buka toh, buka buku Quran yang terjemahan itu, dibaca artinya, lalu direnung-renungkan. Kalau salat saya sudah bisa apa belum toh, seperti yang diharapkan dalam pengajian ini, memahami kata per kata, memahami artinya, tahu keseluruhan isinya, akhirnya diamalkan. Kalau kita sudah begitu, insya Allah kita itu betul-betul melaksanakan apa yang perintahkan Allah. Sholat ya sholat, kita baca bacaan yang dituntunkan, cara membaca yang benar, supaya apa yang kita ucapkan itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu dalam beramal bisa sempurna dan dengan keikhlasan hati, dan diterima sebagai amal soleh yang besok akan menghantarkan kita kembali kepada Allah, yaitu mendapatkan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan kita di dunia. Dan mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup di dunia itu diampun oleh Allah, sehingga betul-betul kita itu akan kembali kepada jalan yang lurus, yaitu yang berupa Al-Quran yang diperjelas dengan Al-Hadis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan secara singkat ini betul-betul dihayati oleh para pemirsa. Syukur-syukur sudah tahu ilmu seperti ini, ditular-tularkan, diajar-ajarkan kepada pihak lain, entah istrinya, entah anaknya, entah saudaranya, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.